Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana yang sebelumnya ini beranggotakan Muklis Adi Suryanto, Feni Kairunisa, Mauliza Yunita, Nona Zarima, dan juga Muhammad Fikya Ramadan. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan rancangan fungsionalitas dari aplikasi Bank L. Nah, di rancangan fungsionalitas ini ada modeling, di mana modeling ini ada VPC dan juga BMC. Nah, yang pertama kita bahas yaitu VPC dari montir dan juga customer. VPC dari montir pada bagian customer segment yaitu ada customer jobs. Nah, customer jobnya di sini yaitu mencari customer, memperbaiki kendaraan customer, menerima pembayaran, dan juga membuka bengkel. Kemudian ada pains. Painsnya di sini yaitu harus membuka bengkel baik ada ataupun tidak ada customer, dan juga susah mencari customer di kala pandemi COVID-19. Selanjutnya ada gains. Gainsnya yaitu customer dapat menghubungi montir secara langsung, menghemat waktu dalam melakukan perbaikan kendaraan, dan juga pembayaran mudah dilakukan. Kemudian pada value proposition. Nah, pada value proposition ini terdapat gains creator. Nah, gain creatorsnya sendiri di sini yaitu menghemat waktu dikala penerimaan pesanan, dan juga pembayaran dapat dilakukan dengan e-money. Juga tidak perlu menunggu customer secara langsung di bengkel. Kemudian selanjutnya ada pain relievers. Pain relievers di sini yaitu mudah untuk menemukan customer di kala pandemi COVID-19 dan juga tidak membuka bengkel secara menyeluruh jika sibuk dan hanya buka jika ada pesanan. Dan yang terakhir ada produk and service, yaitu di sini aplikasi Bank L. Kemudian beralih ke VPC dari customer. Pada bagian customer segment ini ada customer job, di mana customer jobnya ini yaitu melakukan pembayaran, mencari bengkel, menelpon montir, membawa kendaraan ke bengkel. Kemudian ada Pains-nya di sini yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam mencari bengkel, kemudian mendorong atau menderek kendaraan yang rusak, harus keliling mencari bengkel ataupun keluar rumah, dan susah mencari bengkel di kala pandemi COVID-19. Selanjutnya ada gains-nya di sini yaitu menghemat waktu, tidak perlu mengantri di bengkel, dapat memesan jasa bengkel dari rumah, dan juga tidak perlu membawa kendaraan ke bengkel. Selanjutnya pada bagian value proposition. Value proposition yang pertama ada gain creators. Nah, gain creatornya di sini yaitu customer tidak perlu mengantri, menghemat waktu customer tidak perlu keluar rumah, melakukan pemesanan melalui aplikasi, montir yang disediakan sangat handal, dan juga pembayaran bisa melalui e-banking. Kemudian ada pain relievers. Nah, pain relieversnya di sini yaitu tidak perlu keluar rumah untuk mencari bengkel, hanya perlu membuka aplikasi Bank L. Kemudian lebih menghemat waktu dalam mencari jasa bengkel, kendaraan dapat diperbaiki di lokasi customer, dan juga lebih mudah untuk mencari bengkel pada masa pandemi. Dan yang terakhir ada produk dan service. Nah, produk dan servisnya di sini sendiri yaitu aplikasi Bank L. Kemudian di modeling ini ada BMC. Nah, BMC ini ada dua juga yang kita bahas, yaitu montir dan juga customer. Di BMC montir ada customer segment, yaitu masyarakat umum yang memiliki kendaraan. Kemudian customer relationship. Di sini ada montir bersedia untuk mendatangi tempat customer berada,
dan juga customer dapat memesan jasa montir tanpa harus keluar rumah. Kemudian ada channelsnya di sini yaitu ada kebutuhan memperbaiki kendaraan customer dan juga pengalaman serta keahlian sang montir. Selanjutnya value proposition. Value proposition di sini yaitu ada pemesanan mudah dan tak perlu antri. Kemudian mudah untuk menemukan bengkel ataupun motor dan juga lokasi dan jadwal sesuai yang diinginkan. Kemudian ada key activities. Key activitiesnya di sini yaitu memperbaiki kendaraan customer, mencari customer, membuka bengkel, dan juga menerima pembayaran. Nah, key resource-nya yaitu kesehatan dan juga ketersediaan montir dan juga peralatan mekanik. Kemudian pada revenue streams di sini yaitu montir menerima pesanan dan memperbaiki kendaraan customer dan juga customer memesan melalui aplikasi. Kemudian key partners. Di sini ada supplier ataupun penyedia barang, montir dan juga bengkel-bengkel lainnya. Dan yang terakhir ada customers. Dan yang terakhir ada cost structure. Di sini ada biaya perbaikan tergantung jenis perbaikan dan juga bensin si montir. Kemudian pada BMC dari customer. Yang pertama ada customer segment, di sini yaitu customer yang memiliki kendaraan, customer yang ingin diperbaiki kendaraan, dan juga customer yang memiliki kendaraan untuk ke kebun. Customer relationship, di sini ada montir akan datang ke lokasi customer. Customer tidak perlu datang ke bengkel dan juga dapat dilakukan pembayaran melalui e-banking. Kemudian ada channelsnya yaitu memperbanyak kerjasama dengan montir dan bengkel, melakukan promosi melalui surat kabar dan media sosial, dan juga customer melakukan pemesanan melalui aplikasi. Kemudian ada value proposition. Di sini ada pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi, tidak usah dalam mencari bengkel, dapat menyelesaikan perbaikan kendaraan dengan lebih cepat, montir datang ke lokasi customer, mudah melakukan pembayaran, terdapat garansi untuk perbaikan mesin. Kemudian ada key activities. Di sini ada mencari bengkel, mengganti oli di bengkel, melakukan servis motor, membawa kendaraan ke bengkel, menempel ban, melakukan pembayaran. Selanjutnya ada key resource. Di sini ada kendaraan dan juga handphone. Kemudian pada revenue streams, di sini ada montir menerima pesanan dan memperbaiki kendaraan customer, dan juga customer memesan melalui aplikasi. Selanjutnya ada key partners. Di sini yaitu bengkel dan montir dan juga customer. Dan yang terakhir ada cost structure. Di sini yaitu kuota untuk membuka aplikasi Bank L. Baik, yang selanjutnya adalah vision. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu kita ingat kembali apa itu vision. Vision atau visioning adalah cara baru untuk melakukan aktivitas dengan menggunakan teknologi. Adapun vision kami dibuat oleh 3 orang, yaitu oleh Nona, oleh Vikia, dan oleh Feni. Karena pada saat praktikum saat itu Mauliza Yunita sedang sakit dan Muklis berhalangan dikarenakan jaringan yang hilang. Untuk Nona sendiri, dia memiliki beberapa ide, yaitu yang pertama, perlu saya ingatkan kembali, untuk visioning ini formatnya itu, format untuk melakukan aktivitas barunya itu yaitu siapa ditambah lakukan apa dan memakai apa.
Oleh karena itu, langsung saja ke ide si Nona. Ide yang pertama Nona adalah montir dapat melakukan pemeriksaan kendaraan yang rusak dengan menggunakan fitur scan kendaraan yang dilakukan customer. Ide yang kedua, montir dapat dengan mudah mengetahui lokasi customer dengan menggunakan fitur pelacakan lokasi. Ide yang ketiga, customer dapat mengecek riwayat service pada fitur riwayat service di aplikasi BengL. Ide yang keempat, customer dapat berkonsultasi dengan montir tentang permasalahan yang dialami dengan menggunakan fitur chat. Ide yang kelima, customer dapat mempersiapkan jadwal servis selanjutnya melalui pengingat untuk melakukan servis dari riwayat servis. Yang keenam, customer dapat mempersiapkan jadwal servis selanjutnya melalui pengingat untuk melakukan servis dari riwayat servis. Yang ketujuh, customer dapat memilih bengkel dengan mudah sesuai dengan pertimbangan jarak, review, dan promo yang disediakan. Yang kedelapan, customer dapat membayar jasa bengkel melalui e-banking atau e-money begitu ya. Dan yang kesembilan, customer dapat memberikan masukan tentang pelayanan yang didapatkan di fitur penilaian. Dan yang ke-10, customer dapat mempersiapkan jadwal servis selanjutnya melalui pengingat untuk melakukan servis dari riwayat servis. Ke-11, customer dapat mengumpulkan voucher gratis dengan mengumpulkan koin setiap melakukan pemesanan. Yang ke-12, customer dapat memilih berbagai layanan jasa. Customer dapat memilih berbagai layanan jasa bengkel melalui fitur layanan yang disediakan. Dan ide yang terakhir adalah customer dapat membeli berbagai macam spare part melalui fitur belanja. Baik, itu adalah ide yang dikeluarkan oleh teman saya Nona. Kemudian dari Vikia. Ide yang pertama yaitu customer dapat mencari dan memesan bengkel atau montir melalui aplikasi BengL. Yang kedua, montir dapat menentukan tarif biasa dengan bebas tergantung jarak si customer dan kendala si customer. Yang ketiga, customer dapat mengetahui berapa tarif biaya yang ditentukan montir melalui aplikasi BengL. Yang keempat, customer bisa dengan bebas memilih bengkel atau montir mana yang akan dipilih melalui aplikasi BengL. Yang kelima, customer dapat membatalkan pesanan melalui aplikasi BengL. Yang keenam, customer dapat memutuskan pembayaran secara e-money atau cash. Yang ketujuh, customer dapat melakukan report atau melaporkan usaha sang montir melalui fitur report apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedelapan, customer dapat mengetahui kapan jadwal kosong sang montir melalui aplikasi tersebut. Yang kesembilan, customer bisa memberikan rating bintang terhadap montir tersebut melalui aplikasi BengL. Yang ke-10, customer bisa dengan bebas memilih waktu untuk memesan jasa sang montir sesuai keinginannya melalui aplikasi BengL. Yang ke-11, customer bisa memilih apakah montir yang menghampirinya atau customer sendiri yang pergi ke bengkel yang diinginkan melalui aplikasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu montir bisa menolak pesanan customer jika dia merasa masalah customer tidak bisa diperbaiki olehnya melalui aplikasi BengL. Nah, itu adalah ide vision yang dikeluarkan oleh Vikia. Dan kemudian ide Feni. Langsung saja. Untuk ide yang pertama, yaitu customer dapat membuat jadwal servis setiap waktu yang diinginkan menggunakan fitur servis berskala. Ide yang kedua, customer dapat memberikan penilaian terhadap tingkat layanan montir pada fitur penilaian di aplikasi BengL. Yang ketiga, customer dapat mengetahui promo melalui notifikasi aplikasi BengL. Yang keempat, customer dapat melihat penilaian montir pada profil montir di aplikasi BengL. Yang kelima, customer dapat memilih layanan perbaikan kendaraan yang tersedia di fitur layanan servis. Yang keenam,
Customer dapat memperoleh voucher gratis service yang disediakan oleh montir di aplikasi Bank L. Yang ketujuh, montir dapat mengkonfirmasi penerimaan atau menolak pesanan dari customer di aplikasi Bank L. Kemudian, yang kedelapan, montir dapat menghubungi customer untuk mengkonfirmasi alamat atau lokasi customer di fitur chat. Yang kesembilan, customer dapat memilih pembayaran dengan e-money di fitur pilihan metode pembayaran. Yang ke-10, montir dapat melacak lokasi customer dengan menggunakan fitur GPS yang ada pada aplikasi Bank L. Yang ke-11, montir dapat memperoleh reward atau hadiah dari fitur reward di aplikasi Bank L. Kemudian yang terakhir yaitu customer dapat mengetahui tagihan pembayaran langsung pada saat pemesanan montir di aplikasi Bank L. Kemudian dari ide-ide yang telah kami jabarkan tadi, yaitu oleh Penny, Nona, dan Vikia, kami di sini memilih satu ide yang menurut kami lebih menarik dari ide yang lainnya, yaitu ide yang kami pilih adalah customer dapat mencari dan memesan bengkel atau montir melalui aplikasi Bank L. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan slide mengenai Vision. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persona. Pertama ada montir yang bernama Oin Ilyas. Oin Ilyas merupakan seorang pemuda yang berusia 23 tahun yang berdomisili di Jalan Lintang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ia merupakan seorang mahasiswa dan juga memiliki kerja sampingan sebagai montir. Ia memiliki sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Lintang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang dinamai dengan Windows Bengkel. Oin Ilyas ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah dan ibunya sehari-hari bekerja sebagai wira swasta. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, ia tetap menjalankan bisnisnya, namun ia juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah, persona kedua yaitu customer yang bernama Ainul Mardiah. Ainul Mardiah merupakan seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Gayo. Ia berumur 23 tahun dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang pengusaha bisnis online. Biasanya setiap bulan ia selalu melakukan servis motor di bengkel. Akan tetapi pada masa pandemi ini ia menjadi sulit untuk ke bengkel dikarenakan pemerintah Gayo juga menerapkan PSBB. Selain itu, banyak bengkel-bengkel di daerah Gayo yang memilih untuk tutup di masa pandemi COVID ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nona Jarima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukan pada sistem. User pertama adalah customer. Yang bisa dilakukan customer pada sistem yang pertama ialah login. Customer melakukan login pada aplikasi dengan menginput username dan password. Yang kedua ialah memilih kategori kendaraan. Customer memilih kategori kendaraan, mobil atau motor pada fitur yang telah disediakan. Yang ketiga ialah memilih apa yang akan diperbaiki. Setelah memilih kategori kendaraan yang akan diperbaiki, customer memilih layanan perbaikan yang telah disediakan oleh aplikasi Bank L seperti melakukan servis, ganti oli, dan ganti ban. Yang keempat ialah menghubungi montir. Customer dapat menghubungi montir untuk mengkonfirmasi pesanan jasa montir dan juga mengonfirmasi alamat. Yang kelima ialah mengirim alamat. Customer mengirim alamat atau lokasi customer berada kepada montir. Yang keenam ialah melakukan pembayaran. Customer dapat memilih bagaimana cara melakukan pembayaran,
bisa melalui cash atau membayar di tempat. Pembayaran dilakukan setelah montir selesai memperbaiki kendaraan miliknya sesuai dengan tagihan yang telah ditentukan. User yang kedua ialah montir. Yang bisa dilakukan montir pada sistem yang pertama ialah login. Montir login pada aplikasi BankL agar dapat mengakses aplikasi. Selanjutnya, montir datang ke alamat customer. Setelah montir menerima pesanan dari customer, lalu montir datang ke alamat atau lokasi yang telah dikirim oleh customer. Selanjutnya, montir memperbaiki kendaraan. Montir memperbaiki kendaraan sesuai dengan kerusakan yang dikonfirmasi oleh customer. Lalu montir menerima pembayaran. Setelah selesai memperbaiki kendaraan, montir menerima pembayaran dari customer sesuai dengan tagihan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah design requirement. Design requirement menjelaskan tentang batasan-batasan pada solusi kita. Pada batasan-batasan pada aplikasi atau project yang kami tentukan. Di sini kami membaginya dalam 4 kategori, yaitu data, fungsionalitas, konteks, dan biaya. Nah, untuk data sendiri, data adalah apa yang dibutuhkan user untuk bisa memakai aplikasi tersebut dan apa yang dibutuhkan aplikasi untuk bisa dipakai. Nah, di sini kami pada data, di sini yang dibutuhkan atau batasan-batasan aplikasinya yaitu harus ada username, harus ada password, kemudian ada opsi pembayaran yaitu e-money atau cash, kemudian ada opsi pilihan kendaraan mobil atau motor, kemudian ada biodata seperti nama, alamat, nomor HP, dan informasi kendaraan. Kemudian ada fitur pelacakan lokasi, ada list menu layanan yang disediakan, kemudian daftar nama bengkel atau montir, kemudian list pesanan customer yang ini untuk user montir, kemudian koneksi internet, dan yang terakhir itu menu untuk menentukan tarif atau jasa. Itu untuk user montir. Kemudian fungsionalitas. Fungsionalitas adalah kebutuhan khusus aplikasi untuk agar aplikasi tersebut dapat dipakai. Nah, di sini fungsionalitas yang kami jabarkan adalah yaitu pertama handphone yang memiliki aplikasi BankL. Kemudian kuota untuk mengakses aplikasi BankL. Kemudian handphone yang memiliki fitur GPS yang sudah ada GPS-nya ya. Dan juga jaringan yang bagus. Kemudian konteks. Konteks adalah lokasi pemakaian. Nah, untuk konteks sendiri, aplikasi BankL ini sebenarnya bebas dipakai dimanapun, asal tidak membahayakan orang lain dan berada di tempat yang memiliki jaringan internet. Nah, itu untuk konteksnya. Dan untuk biaya, di sini untuk menjalankan aplikasi ini, biaya yang dibutuhkan itu hanya untuk biaya untuk kuota internet saja. Sedangkan biaya yang lainnya mungkin tidak diperlukan. Ya, mungkin itu saja untuk desain requirement, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks skenario montir dan customer. Karena di sini gambarnya terlalu kecil,
Jadi saya akan menjelaskan per halaman. Untuk konteks skenario montir. Pertama, montir membuka aplikasi Bank L dan melakukan login. Sebelum login, montir harus mengisi username dan ID password untuk masuk ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, montir akan menerima notifikasi pemesanan dari customer di aplikasi Bank L. Kemudian, montir membalas pesan dari customer. Apakah montir bisa memperbaiki kerusakan atau tidak? Jika bisa, montir akan membuka lokasi customer yang sudah dikirim oleh customer. Kemudian, montir mendatangi customer dan segera memperbaiki kerusakan. Setelah memperbaiki kerusakan, montir akan menerima pembayaran dari customer baik secara cash maupun secara transfer di aplikasi Bank L. Setelah semua selesai, montir dapat keluar dari aplikasi Bank L. Selanjutnya, konteks skenario customer. Pertama-tama, customer membuka aplikasi Bank L, mengisi username dan password untuk login ke halaman berikutnya. Kemudian, customer memilih menu yang disediakan dan memilih kategori yang ingin diperbaiki. Di sini terdapat dua menu, yaitu bengkel motor terdekat dan bengkel mobil terdekat. Karena di sini customer memiliki kerusakan pada mobilnya, maka customer dapat mengklik bagian bengkel mobil terdekat. Setelah itu akan muncul bengkel-bengkel yang terdekat dengan customer. Setelah customer memilih bengkel mana yang ia pilih, customer dapat memilih kerusakan yang terjadi di kendaraannya. Selanjutnya, customer mengirim pesan kepada montir. Lalu, apabila montir bersedia memperbaiki kerusakan, maka customer mengirimkan lokasinya kepada montir. Bagian dan lain-lain di sini adalah pembayaran secara online atau transfer di aplikasi Bank L, penilaian atau pemberian rating terhadap montir atas kinerja montir, kemudian ada pencarian, yaitu apabila misalnya tidak ada pilihan kerusakan yang terjadi, maka customer dapat mengetik kerusakannya. Selanjutnya, setelah customer mengirimkan lokasi, montir akan datang dan memperbaiki kerusakan. Kemudian customer membayar kepada montir. Setelah itu, jika semua dirasa sudah selesai, customer dapat keluar dari aplikasi Bank L. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.